warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Lia Rifda dengan NIM J1A1 19011. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi dalam memajukan peradaban dalam pandangan Islam dan konsep akhlak dan adab dan pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Let's start. Materi yang pertama, yaitu tentang penggunaan teknologi dalam memajukan peradaban dalam pandangan Islam. Peradaban sendiri didefinisikan sebagai suatu susunan masyarakat yang kompleks yang dicirikan oleh pembangunan perkotaan, stratifikasi sosial yang diterapkan oleh elit budaya, sistem komunikasi simbolik, dan pemisahan yang dirasakan dari dan dominasi atas lingkungan alam. Peradaban Islam sendiri berarti peradaban yang dibangun di atas dasar akidah Islam bertujuan sesuai maksud maqasid syariah dan diwujudkan dengan mencontoh perbuatan Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, serta rambu-rambu halal dan haram. Islam berada di puncak peradaban saat sistem khilafah masih tegak meski mengalami pasang surut. Pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-13, Islam pernah berjaya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya. Ini dibuktikan dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan Islam yang terkenal tulisannya pada masa itu. Misalnya dalam bidang astronomi, yaitu Albatenius dapat menghasilkan tabel-tabel astronomi yang sangat akurat pada sekitar tahun 900 Masehi. Selain dalam bidang astronomi, dalam bidang kedokteran pun ada, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi atau disebut dengan Razes. Lalu ada Ibnu Sina atau yang disebut dengan Avicenna tahun 1037 Masehi. Dan ada Ibnu Rus atau Averroes tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Pada zaman kejayaan Islam, para cendekiawan muslim sangat disegani dan dihormati oleh masyarakatnya. Bahkan mereka diberi gelar muhandis. Muhandis adalah kata dari bahasa Arab yang artinya kurang lebih sama dengan insinyur. Dengan adanya hal tersebut, membuktikan bahwa perkembangan teknologi bukan merupakan hal yang baru dalam dunia Islam. Dalam Islam sendiri, Al-Quran tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru, Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi. Bagi Islam, teknologi merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang perlu kita gali dan kita cari kebenarannya. Misalnya, dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 190-191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi yang penuh misteri ini dapat kita cari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Dengan kita sebagai umat Islam melakukan penelitian tersebut, diharapkan dapat membantu kita dalam mencari kemudahan hidup baik di dunia maupun di akhirat, dalam bidang apapun termasuk teknologi. Selain banyak memuat tentang pentingnya pengembangan sains, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir
sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Hanya saja, untuk menemukan hal tersebut, dibutuhkan kemampuan untuk menggalinya secara lebih mendalam agar potensi alamiah yang diberikan Tuhan dapat memberikan kemaslahatan sepenuhnya bagi keselarasan alam dan manusia. Peradaban Islam sangat berbeda dengan Yunani, Romawi, dan Bizantium dalam memandang teknologi. Para cendekiawan Muslim di era kekhalifahan menganggap teknologi sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang sah. Fakta itu terungkap berdasarkan pengamatan para sejarawan sains barat di era modern terhadap sejarah sains di abad pertengahan. Salah satu unsur kejayaan peradaban Islam adalah sains dan teknologi. Bidang ini mengalami beberapa fase, mulai dari kemunculan, penyebaran, kemajuan, hingga kemunduran. Untuk menunjukkan kemajuan sains dan teknologi, Islam pada masa keemasannya, cukuplah kiranya menyebut nama-nama seperti Jabir bin Hayyan, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Ar-Razi, Al-Farabi, At-Tabari, Al-Biruni, Ibnu Sina, dan Umar Khayyam. Tak seorang pun baik di timur ataupun di barat yang meragukan kualitas keilmuan mereka. Sejumlah kitab dan risalah yang ditulis para ilmuwan muslim tercatat telah mengklasifikasi ilmu-ilmu terapan dan teknologis. Menurut Al-Hasan, hal itu dapat dilihat dalam sederet buku atau kitab karya cendekiawan muslim seperti Mafatih Al-Ulum karya Al-Khawarizmi, Ihsa Al-Ulum atau Perhitungan Ilmu-Ilmu karya Al-Farabi, Kitab Al-Najat, buku Penyelamatan karya Ibnu Sina, dan buku-buku lainnya. Penjelasan Al-Amiri tentang mekanika dalam kitabnya yang bertajuk Al-Ilam Bimaqib Al-Islam atau pengantar tentang keunggulan-keunggulan Islam. Menurut Al-Amiri, mekanika merupakan disiplin ilmu yang menerapkan matematika dan ilmu alam. Al-Amiri berpendapat bahwa ilmu mekanika sebagai cabang matematika. Tak heran jika ia memasukkannya dalam sebuah kelompok bersama aritmatika, geometri, dan musik. Di era keemasan Islam, para cendekiawan muslim telah mengelompokkan ilmu-ilmu yang bersifat teknologis sebagai berikut. Ilmu jenis-jenis bangunan, ilmu optik, ilmu pembakaran cermin, ilmu tentang pusat gravitasi, ilmu pengukuran dan pemetaan, ilmu tentang sungai dan kanal, ilmu jembatan, ilmu tentang mesin kerek, ilmu tentang mesin-mesin militer, serta ilmu pencarian sumber air tersembunyi. Selain itu, peradaban Islam juga telah mengenal ilmu navigasi, ilmu tentang jam, ilmu tentang timbangan dan pengukuran, serta ilmu tentang alat-alat genial. Menurut Al-Hasan, teknik mesin dan teknik sipil yang digolongkan sebagai ilmu matematika bukan satu-satunya subjek teknologis yang dikelompokkan sebagai sains. Dalam pendahuluan buku Teknologi dalam Sejarah Islam, Ahmad Y. Al-Hasan dan Donald R. Hill mengutarakan 7 faktor kemajuan sains dan teknologi Islam. Ketujuh faktor itu adalah agama Islam, pemerintah yang berpihak pada ilmu pengetahuan, bahasa Arab, pendidikan, penghormatan kepada ilmuwan, maraknya penelitian, dan perdagangan internasional. Tak mengherankan bila dengan ketujuh faktor itu, dunia Islam menjadi magnet bagi Barat untuk menggali berbagai ilmu pengetahuan dalam Islam. Mulai dari pertanian, perkebunan, kedokteran, perbintangan,
kesehatan, matematika, fisika, dan lain sebagainya. Sayangnya, kemajuan ilmu pengetahuan Islam itu tak berlanjut hingga kini. Sebab dunia barat yang mulai menguasai ilmu pengetahuan Islam mengambil celah, bahkan mengancam kekhalifahan Islam yang mulai bermasalah karena persoalan internal. Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat telah memasyarakatkan produk-produk teknologi canggih seperti radio, televisi, internet, alat-alat komunikasi, dan barang-barang mewah lainnya, serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi tiap orang tua, kaum muda, atau anak-anak. Namun tentunya, alat-alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya. Justru di atas pundak manusialah terletak semua tanggung jawab itu. Sebab adanya berbagai media informasi dan alat-alat canggih yang dimiliki dunia saat ini dapat berbuat apa saja kiranya faktor manusianya lah yang menentukan operasionalnya. Ada kalanya menjadi manfaat, yaitu manakala manusia menggunakan dengan baik dan tepat, tetapi dapat pula mendatangkan dosa dan malapetaka manakala manusia menggunakannya untuk mengumbar hawa nafsu dan kesenangan semata. Maka dari itu, sains dan teknologi merupakan madaniyah am, yaitu benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan hadlarah. Madaniyah itu sendiri merupakan bentuk-bentuk fisik berupa benda-benda yang terindra dan digunakan dalam kehidupan yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan. Maka dengan hal ini jelaslah sudah bahwa produk dari sains dan teknologi dalam pandangan Islam boleh atau mubah. Tetapi ingat bahwasanya ada juga madaniyah yang bersifat khas seperti patung, salib, bintang David, dan lain-lain. Itu merupakan karya atau hasil dari hadlaroh selain Islam. Maka menggunakannya adalah suatu kemaksiatan dan hukumnya haram. Kesimpulannya bahwa pandangan Islam terhadap teknologi saat ini merupakan sebuah hal yang lumrah yang sudah ada pada masa-masa dahulu, dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dan Islam tidak pernah menutup diri untuk menerima modernisasi dari sebuah perkembangan zaman. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini merupakan hal yang wajar yang dapat kita terima sebagai umat Islam, selama masih sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang berlaku. Materi yang kedua adalah konsep akhlak dan adab dan pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Yang pertama, konsep akhlak. Akhlak merupakan salah satu dari pilar ajaran Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari proses menerapkan akidah dan syariah atau ibadah. Ibarat pohon, akhlak merupakan buah kesempurnaan dari pohon tersebut setelah akar dan batangnya kuat. Jadi, tidak mungkin akhlak ini akan terwujud pada diri seseorang jika dia tidak memiliki akidah dan syariah yang baik. Akhir-akhir ini, istilah akhlak lebih didominasi istilah karakter yang sebenarnya memiliki esensi yang sama, yakni sikap dan perilaku seseorang. Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya mengisyaratkan bahwa kehadirannya di muka bumi ini membawa misi pokok untuk menyempurnakan akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat. Misi Nabi ini bukan misi yang sederhana,
tetapi misi yang agung yang ternyata untuk merealisasikannya membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 22 tahun. Nabi melakukannya mulai dengan pembenahan akidah masyarakat Arab kurang lebih 13 tahun. Lalu Nabi mengajak untuk menerapkan syariah setelah akidahnya mantap. Dengan kedua sarana inilah, yaitu akidah dan syariah, Nabi dapat merealisasikan akhlak yang mulia di kalangan umat Islam pada waktu itu. 1. Pengertian akhlak. Dilihat dari sudut bahasa atau etimologi, kata akhlak dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata khuluq. Khuluq dalam kamus Al-Munjid berarti budi pekerti, tingkah laku. Ibnu Miskawayh dalam kitab Tadzibul Akhlaq menjelaskan bahwa khuluq ialah keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan tanpa pertimbangan dan pemikiran. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa gerak jiwa meliputi dua hal. Yang pertama, alamiah dan bertolak dari watak, seperti adanya orang yang mudah marah hanya karena masalah sepele atau tertawa berlebihan karena mendengar berita yang tidak memprihatinkan. Kedua, keadaan jiwa yang tercipta melalui kebiasaan atau latihan. Pada awalnya, keadaan tersebut terjadi karena dipikirkan dan dipertimbangkan. Namun, pada tahapan selanjutnya, keadaan tersebut menjadi satu karakter yang melekat tanpa dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Oleh karena itu, pendidikan akhlak sangat diperlukan untuk mengubah karakter manusia dari keburukan ke arah kebaikan. Sesuai dengan pengertian sebelumnya, akhlak merupakan manifestasi iman, Islam, dan ihsan sebagai refleksi sifat dan jiwa yang secara spontan dan terpola pada diri seseorang, sehingga melahirkan perilaku yang konsisten dan tidak tergantung pada pertimbangan berdasarkan keinginan tertentu. Semakin kuat dan mantap keimanan seseorang, semakin taat beribadah, maka akan semakin baik pula akhlaknya. Dengan demikian, akhlak tidak dapat dipisahkan dengan ibadah dan tidak pula dapat dipisahkan dengan akidah, karena kualitas akidah akan sangat berpengaruh pada kualitas ibadah yang kemudian juga akan sangat berpengaruh pada kualitas akhlak. Akidah dalam ajaran Islam merupakan dasar bagi segala tindakan muslim agar tidak terjerumus ke dalam perilaku-perilaku syirik. Syirik disebut sebagai kezaliman karena perbuatan itu menempatkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikan kepada yang tidak berhak menerimanya. Oleh karena itu, muslim yang baik akan menjaga segala yang memiliki akidah yang benar. Ia akan mampu mengimplementasikan tauhid itu dalam bentuk akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Konsep adab. Menurut Al-Atas, secara etimologi atau bahasa, adab berasal dari bahasa Arab yang telah diterjemahkan oleh Atas sebagai mendidik atau pendidikan. Dalam kamus Al-Munjid dan Al-Kautsar, adab dikaitkan dengan akhlak yang memiliki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sedangkan dalam bahasa Yunani, adab disamakan dengan kata etikos atau ethos, yang artinya kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Etikos kemudian berubah menjadi etika. Menurut Al-Atas, akar kata adab
tersebut berdasar dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara jelas menggunakan istilah adab untuk menerangkan tentang didikan Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan sebaik-baik didikan yang telah diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut adalah, "Aku telah dididik oleh Tuhanku, maka pendidikan itu adalah yang terbaik." Adapun secara istilah atau terminologi, Al-Atas mendefinisi adab sebagai suatu pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanam ke dalam manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga hal ini membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Bila dibandingkan dengan pandangan para sarjana dan cendekiawan muslim seperti yang pertama, Al-Jurjani mendefinisikan adab adalah proses memperoleh ilmu, pengetahuan atau ma'rifah yang dipelajari untuk mencegah pelajar dari bentuk kesalahan. Yang kedua, Ibrahim Anis mengatakan adab ialah ilmu yang objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Yang ketiga, Ahmad Amin mengatakan bahwa adab ialah kebiasaan baik dan buruk. Sugardap Purbakawaca mengatakan adab ialah budi pekerti, watak, kesusilaan, yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap sesama manusia. Yang kelima, Hamzah Yakub mengemukakan pengertian adab adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Sehingga dapat dikatakan bahwa adab adalah inti dari ajaran Islam dan tujuan dari utusannya Nabi Muhammad SAW. Telah diketahui bahwa Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini adalah untuk mendidik manusia supaya menjadi manusia yang mulia. Sehingga disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah bahwa muslim yang sempurna keimanannya adalah unggul akhlaknya. Maka tidak heran jika Al-Atas menyampaikan dan menjelaskan konsep adab sebagai inti dari pendidikan Islam. Pentingnya adab bagi manusia. Pentingnya adab bagi manusia karena adab menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk, serta dapat mengarahkan manusia kepada fitrahnya, yaitu menyembah dan taat kepada pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adab yang benar, niscaya manusia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan keliru yang lagi menyesatkan. Dari itu pula, pemahaman yang benar terhadap adab ini pula dapat menghaluskan budi pekerti seseorang. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi pula lah budi pekertinya. Persamaan akhlak dan adab. Akhlak dan adab sama-sama sebagai sebuah peraturan yang ada, berkembang dan diterima di kalangan masyarakat. Sedangkan perbedaan akhlak dan adab adalah akhlak ialah kondisi jiwa seseorang yang dengan kondisi ini seseorang akan melakukan sesuatu secara refleks. Maka ada pembagian akhlak baik dan akhlak buruk. Beda dengan adab, adab tidak ada yang buruk, adab selalu baik. Perbedaan yang kedua, akhlak adalah sesuatu yang muncul dari tabiat manusia seperti sifat malu. Adapun adab adalah perilaku dan ucapan yang baik seperti adab bicara dan adab makan. Lalu perbedaan yang ketiga atau yang terakhir adalah adab pasti akhlak, tapi akhlak belum tentu adab. Soalnya adab hanya meliputi perilaku baik, akan tetapi akhlak ia memiliki akhlak baik dan tercela. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.